wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan rezekinya selalu lancar. Baik teman-teman, kita lanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Pak, mohon infonya, mau bawa pulkam anjing dari Bali ke Jawa Pak. Terima kasih. Untuk dari Bali ke Jawa sementara ini tidak boleh dikirim ke Jawa karena Bali itu ditetapkan sebagai daerah rabies ya. Ini ada surat keputusan Bali sebagai penetapan Provinsi Bali sebagai kawasan karantina penyakit anjing gila. Jadi dari Bali tidak boleh keluar maupun masuk. Adalah keputusan Menteri Pertanian nomor 1696 tahun 2008. Bali adalah provinsi sebagai kawasan karantina penyakit anjing gila. Oke ya, jadi dari Bali tidak bisa masuk ke Jawa. Nah, tentang pengiriman atau lalu lintas anjing atau HPR hama hewan penular rabies itu tergantung dari beberapa hal. Pertama, anjingnya harus sehat. Kedua, daerah tujuan atau daerah asalnya itu bebas atau status penyakit tentang rabies itu bagaimana. Jadi ada beberapa keputusan ya. Daerah DIY Jawa Tengah bebas rabies itu tahun 97 nomor 892. DKI bebas rabies DKI Jakarta ya, itu keputusan Menteri nomor 566 tahun 2004. Provinsi Bangka Belitung bebas rabies, keputusan Menteri tahun 2013 nomor 4435. Pulau Mentawai bebas rabies, keputusan Menteri nomor 238 2015. Pulau Enggano bebas rabies, keputusan nomor 241 tahun 2015. Kepulauan Riau bebas rabies, keputusan tahun 2015 240. Pulau Meranti, keputusan nomor 239 tahun 2015. Pulau W bebas rabies, keputusan nomor 363 tahun 2016. Pulau Pisang, nah banyak lagi. Nah, ini sudah jadi untuk melantaskan hewan penular rabies itu pertama harus lihat daerahnya bebas apa tidak, daerah asalnya bebas atau tidak, bebasnya bebas secara historis atau bebas secara vaksinasi. Kemudian tentang titer antibodi rabies, jadi harus dites dulu, harus menunjukkan bahwa titernya protektif ya. Titer rabies protektif itu di atas 0,5 IU per mili. Jadi ini untuk lalu lintas HPR atau hewan pembawa rabies itu menurut keputusan Kepala Badan Karantina nomor 87 tahun 2016. Jadi harus beberapa persyaratan, termasuk persyaratan yang saya sebutkan tadi, bahwa harus hasil labnya titer antibodinya protektif lebih dari 0,5 IU. Gitu teman-teman ya. Kemudian Ika Bima, kalau bawa kucing dari Kalbar ke Kota Bima NTB transit Surabaya Lombok bisa nggak? Ya dok. Nah ini terkait ke Pulau Lombok ya. Provinsi NTB itu bebas rabies menurut keputusan Menteri tahun 2017 nomor 3016. Jadi kalau dari Kalbar untuk ke Lombok itu harus pertama izin masuk dari NTB dulu, karena NTB itu bebas rabies. Kalau dapat izin baru dibawa karantina untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium titer antibodinya di atas 0,5 IU atau tidak. Tentu saja anjingnya harus divaksin dulu. Jadi harus ada SKKH, surat keterangan kesehatan hewan dari Pontianak, kemudian harus ada hasil lab dari Pontianak, kemudian harus ada izin masuk dari Bima. Tentunya untuk transit tidak ada masalah ya, kalau transitnya tidak keluar dari pelabuhan. Kemudian berikutnya, Assalamualaikum, saya mau tanya kalau kirim ulet Jerman ke Babel gimana caranya Pak? Waduh, Mbak Siti Sarah ya, kalau mau kirim ulet Jerman
katakan dari karantina Semarang, coba deh datang aja ke kantor karantina untuk sertifikasi ulet Jermannya ya. Nanti kita lihat ya, tapi biasa bisa sih kalau hanya ulet Jerman ya. Ini kan tujuannya untuk pakan burung ya, untuk pakan apa ya saya nggak tahu. Oke ya, silakan datang ke kantor karantina Mbak Siti Sahara ya untuk koordinasi. Kemudian D2TV bagus komentar. Kirim koi bisa nggak Pak, cara ngurus surat karantina gimana? Untuk kirim koi ya silakan datang ke kantor karantina ikan ya. Di kantor karantina ikan tuh beda dengan kantor karantina pertanian. Kalau hewan, burung, anjing, kucing, sapi itu ke kantor karantina pertanian. Kantor karantina pertanian itu ada 2, tumbuhan maupun karantina hewan. Untuk ikan koi silahkan datang ke kantor karantina ikan di daerah setempat, di pelabuhan setempat. Kemudian dari Chemisaurus cara mendapatkan rekomendasi Dirjen Peternakan gimana Pak? Apakah kita ekspor butuh juga rekomendasi tersebut? Kalau ekspor jadi tergantung jumlahnya berapa, barangnya apa Mas. Kalau hanya produk hewan, telur itu silakan tidak usah pakai. Tapi kalau untuk hewan bibit biasanya harus ke Dirjen Peternakan. Jadi klik di Simrek itu secara online nanti akan muncul apa saja yang dipersyaratkan harus pakai izin Dirjen Peternakan. Yang tidak berarti tidak, yang tidak ada berarti tidak perlu izin. Oke ya. Silakan klik Simrek. Nanti linknya saya bagi di deskripsi di YouTube ya, di bawah gambar video YouTube-nya. Mas boleh izin tanya-tanya by WA agar saya bisa tanya-tanya mengenai impor reptil. Pertanyaan silakan tanya di kolom komentar Mas Kuenor Gama ya, agar bisa jawaban saya agar bisa dibaca teman-teman yang lain. Jadi tidak hanya untuk Mas Kuenor Gama saja, jadi langsung satu pertanyaan, satu jawaban bisa untuk banyak orang. Itu jawaban saya, semoga ini bermanfaat ya. Kalau masih belum jelas silahkan tanya lagi di kolom komentar, dan tolong lihat link di deskripsi YouTube ini untuk melihat secara lebih detail proses atau persyaratan pengiriman anjing kucing dan lain sebagainya. Oke, semoga teman-teman semua selalu sehat, selalu berbahagia, urusannya selalu lancar,
dan semoga Indonesia menjadi lebih baik.